Halo, selamat malam semuanya. Sip. Kita mulai aja ya. Nah, karena coba absen dulu. Berarti siapa yang belum join ya? Hmm, Selamat malam. Basmalah. Belum berarti ya Basmalah. Terus Clarissa. Clarissa udah. Gabriela Felicity. Gaby, kamu Gabriela bukan? Oke. Satria Hyuga ada. Reinhard. Belum ya? Stanley Clay. Hadir Kak, Ini ada William. Ada Zaiza. Belum ya? Oh, ini yang izin deh kayaknya si Zaiza. Sip, kita akan mulai saja ya. Jadi selamat malam semuanya. Halo Gaby, Stanley, William, Hyuga, dan juga Clarissa. Seperti yang sudah diinfokan di grup WhatsApp, hari ini adalah hari kelas front end, di mana kita akan coba belajar ya, bagaimana cara membuat website dan melanjutkan lagi dari yang pekan lalu. Seperti yang sudah diinfokan di grup, hari ini tutorial akan diganti sama Kadot dulu. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kadot aja. Oke, salam kenal semuanya ya. Nah, Kadot share screen dulu ya. Jadi ada yang masih ingat nggak minggu lalu kalian udah belajar apa? Hai Renard, selamat malam. Ada yang masih ingat belajar apa minggu lalu?
Ah, ya ingat, Hmm? ingat. Kita belajar JavaScript ya. Nah, hari ini kita melanjutkan lagi pembelajaran JavaScript-nya tentang function and events ya. Bentar. Oke, function and event in JavaScript. Ada yang tahu apa itu function dan juga event? Coba, apa itu function dan juga event? Nah, jadi function and events itu di dalam JavaScript kita akan belajar gimana caranya ya. Nah, nanti kalian akan tahu ya, hari ini kalian akan belajar program the reaction of a page to user actions, sama learn how to program the delay in code executions, arrange the code correctly, sama apply the acquired knowledge gitu. Nah, jadi kita akan coba belajar gimana caranya kalau kalian menyentuh sebuah tombol, maka tombol tersebut akan mengarahkan kalian ke suatu aksi gitu. Nah, nah, kalian akan menggunakan yang namanya timer sama apa itu functions. Jadi pertama, timernya itu bisa kalian gunakan untuk apa? Timernya kita bisa gunakan yang namanya set timeout. Jadi set timeout ini kalian bisa gunakan untuk command set dan juga time. Dan kalian akan belajar untuk membuat yang namanya sebuah console log. Jadi kalau misalnya udah timeout gitu ya dalam 5 detik, maka dia akan ngasih tahu nih hello algorithmics gitu. Ya. Nah, kita akan menyimpan itu semua ke dalam sebuah function. So, a function is a name block of code. Ya, kalau misalnya kalian udah pernah belajar di Python, dia sama kayak function yang def gitu. Ya. Nah, function di dalam JavaScript ada beberapa, ada contohnya alert, console log, query selector, itu adalah salah satu contoh dari functions. Nah, jadi nanti kalian bisa ngebikin, misalnya kalian mau bikin function query selector, lalu bikin parameter siapa, dan kita bikin di dalam bodinya, itu ada document query selector panggil dot content. Nah, ya udah nanti dia akan berubah sesuai dengan yang kita apa setting di dalam body functions ya. Nah, ketika kalian pengen membuat sebuah functions di dalam JavaScript, sama seperti di Python ya, dia kayak pakai def. Kalau di JavaScript kalian pakai functions, nama functionsnya, lalu brackets. Oke? Nah, kalau sudah, nanti misalnya kalian mau bikin variabel-variabel let number one, let number two, terus kita bikin satu variabel result, itu bisa langsung jumlahin aja. Nah, itu kita bisa langsung masukin ke dalam satu function, ya, lalu di console log juga, gitu. Yang perlu diingat adalah semua body functions itu adalah di antara brackets curly atau curly brackets ini. Ya, jadi itu yang disebut sebagai body functions. Oke? Gitu ya. Nah, misalnya kalian mau bikin sebuah functions yang punya parameters, ya udah bisa bikin suma. Habis itu nanti ketika kalian panggil nama functionsnya suma 2,3, artinya 2 tambah 3. Ya udah jadi nge-console log-nya jadi 5 gitu. Oke? Gampang ya. Terus kalau misalnya sudah, nanti tinggal di return aja result dan kita bisa simpan ke dalam variabel ya. Nah, kita kembali lagi ke timeout tadi, berarti kayak gimana untuk membuat timeout? Nah, ya udah kalian tinggal bikin aja function remind alert 20% discount dan kita tinggal bikin set timeout, panggil fungsi remind 2 kali 60 kali 1000 gitu. Jadi ada berapa? Kita akan ngebikin dia jadi 20 menit ya. Nah, nanti ketika sudah 20 menit dia akan ngasih tahu 20% discount on one way ticket gitu. Oke? Yang perlu diingat adalah ketika kalian panggil set timeout itu sebuah functions ya. Jadi bisa kalian bikin function baru atau bikin function yang sebelumnya juga boleh ya. Nah, if you do this, the remind function will be executed immediately.
Jadi kadang misalnya kita pengen ngebikin ya, nih, the text of the notification may be different each time. How can this be programmed? You can write a function so that it accept a message as an argument. Nah, nanti misalnya kita bikin dulu ya satu fungsi ya sebagai parameter. If you do this, the remind function will be executed immediately. Nah, kita makanya akan belajar yang namanya anonymous functions. In such cases, anonymous functions are used. They don't need to come up with a name because the whole construct is passed to set timeout. Ya sebenarnya kalian nggak usah bikin juga apa sebuah fungsi baru gitu. We pass the function that will be called at the right moment. Ini kayak apa inheritance saja ya. Oke, ada pertanyaan dulu tentang events. Sorry, tentang apa ini tadi? Functions ya. Tentang functions ada pertanyaan dulu. Tidak, oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian berikutnya. Event handling. Nah, event, apa itu event tadi ya? Nah, event itu adalah suatu kejadian ya ketika kalian menyentuh atau melakukan aktivitas ke dalam objek dari browser atau website kalian gitu. Nah, event handling itu bisa jenisnya macam-macam. Ada pertama add event listener. Nanti kita tinggal bikin event name sama fungsinya apa. Jadi, ketika kalian pengen ngebikin sebuah objek itu dibikin kalau diklik gitu ya, maka dia akan menjalankan sesuatu. Misalnya, oh ya udah change the subject, maka dia akan berubah apa backdrop ya gitu. Nah, berarti kalian bikin dulu div class button change image, lalu switch theme, dan kita tinggal buat di situ ada yang namanya event handling. Nah, event handling ini akan mendengarkan ya suatu elemen dalam HTML dan nanti dia akan merubah ya ke dalam gambar yang ingin kalian tentukan gitu. Oke, itu kita bisa ngebikin ke dalam sebuah functions, switch theme ya. Lalu nanti kita tinggal bikin query selectornya button change image ya. Kalau misalnya dia disentuh si variable button ini, maka kita akan bikin add event listener klik untuk merubah switch theme-nya gitu. Nah, nanti setiap kalian ngeklik itu dia akan berubah ya. Nah, jadi ini referring to the button, habis itu ini subscribing to events, lalu ini kita akan membuat jenis event seperti apa dan yang dijalankan adalah fungsi apa gitu. Nah, nggak cuma klik doang, kalian juga bisa ngebikin hover ya. Hover itu cuma mengarahkan di atas dari objeknya. Itu bisa juga ya. Nah, kalian bisa ngebikin di situ ada hover, nanti kalian bikin juga di dalamnya berarti ada background color transparan. Ntar kita tinggal panggil aja nama jenis apa kata ML tag ya gitu. Kan? Nah, nanti event listenernya apa? Berarti mouse out ya. Nanti dia akan berubah. Enggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada pertanyaan ya? Belum, oke sip. Kalau belum ada, kita langsung praktekin aja. Jadi kalian bisa langsung buka aja latihannya di nomor 10 ya. Nih, dibuka nomor 10 lalu ke bagian pertama.
Nah, sudah? Ya, kalau sudah, kita akan coba bahas bareng-bareng ya. Jadi nomor satu itu mana aja yang benar? Nomor satu itu yang benar ada eh, tiga ya. Block of times lalu a function can take values as input. A function body is a block of code. Nah, ini nomor satu. Silakan kalau misalnya bingung boleh lihat Warka Daud. Nih, langsung klik aja link yang ada di chat Zoom dan login ke akun masing-masing. Oke, udah ya. Kita lanjut nomor duanya. Nomor duanya berarti gimana? In which case is the set timeout command used correctly? Ini ya, set timeout fang 500. Jangan pakai kurung. Hmm.
Kalau sudah ke nomor tiga itu berarti eh in which case will the code be executed with a delay of 2 seconds? Berarti yang 2000 ini ya. Nah, kita langsung mulai ya. Ya, nomor 4. Nomor 4 berarti yang perlu dibenarkan adalah cuma ini ya doang ya. The mistakes in the program. The code already has a function that counts and output the perimeter and area of a rectangle to the console. However, the programmer who worked on this task made a lot of mistakes. Jadi kita cuma nggak suruh ngebenerin doang. Pertama adalah kurungnya. Itu bukan kurung siku tapi kurung kurawal harusnya. Oke. Lalu kalau sudah kurung kurawal, oke. Udah sih udah benar dari 2 sampai 7. Tinggal dikurungin kalau crack. Ntar kalau misalnya sudah, kalian checklist. Nah, nanti muncul lah perimeter 50 area 30. Oke, cukup ganti kurungnya pakai kurung kurawal. Yang kurung siku dihapus stop. Kalau ada pertanyaan, tanyain ya. Sudah ya. Nah, kalau sudah kita lanjut ke nomor 5. Kalau misalnya ada yang belum, kasih tahu ya. We continue to correct mistakes made by the absent-minded programmers. This time he tried to write a function that takes as input the three parameters, the length, width, and height of a rectangular parallelepiped, yeah, calculated its volume and returns the result. But as often the case, the idea failed. Modify the program so that it calculates the volume of rectangular and returns it. The values must be transferred to the functions. Oke, jadi pertama kita cukup benerin lagi mistakes-nya ya. Mistakes apa aja yang perlu kita perbaiki. Pertama adalah calc volume karena dia ada tiga parameter kita panggil A, B, C. Kalau sudah kurung kurawal jangan lupa it's a body functions. Lalu let size oke. Kita tinggal return aja langsung ya. Jangan lupa di return. Return size. Nah, nanti kalau misalnya udah checklist dapat langsung jawabannya 6 ya. Berarti cukup benerin baris satu ya. 1 sampai 3 tuh.
Sudah ya? Nah, kalau sudah kita lanjut lagi ke nomor 6. Discount notification appear in the form of pop-up windows on many pages. To keep the users interested, the Galaxy project is no exceptions. The first task we were given was to show the user a notification about 20% discount 10 seconds after opening the page. The notification text should read in honor of the launch of the project. We are offering a 20% discount on single flight. Hurry up. Nah, berarti kita buat dulu sebuah fungsi ya. Dan dia udah dikasih tahu juga nih. Display messages. Jadi kalian bikin aja function. Nama functionnya adalah display message. Kalau body functionsnya, kan pakai alert aja kan. Nah, ini kalian tinggal copy dari ini nih soal. Nah, nanti kalau sudah misalnya kalian udah buat ngebikin alertnya, berarti tinggal kasih set timeout. Dan kita tinggal display message. Habis itu kita panggil dia 1000 gitu ya misalnya. Nah, udah deh. Tuh dia nanti dia muncul langsung. Oh, ini 10.000 ya berarti. Nah, 10.000 ya. 10 detik. Tuh, langsung dia muncul ya alertnya. Sudah? Nomor 6. Kalau sudah ketik angka 1 di chat Zoom ya. Ya, silakan. Supaya kita bisa lanjut ke nomor 7. Ya, jangan lupa diketik angka 1 di chat Zoom ya. Kalau sudah.
Oke, udah ya. Kalau sudah kita lanjut lagi ke nomor berikutnya 7. Nah, Galaxy Client often asks about the opportunity to watch a rocket landing on Mars. The request was heard, and recently the landing was recorded as a hologram. But the data did not have time to get back to Earth. We'll have to out of it. We'll have to get out of it. Nah, berarti kita akan ngebikin sebuah timer gitu ya. Nah, itu kayak gimana caranya? Berarti kita tinggal buat di JavaScript ya. Ya, pertama kita akan ngasih dulu functionnya, move rocket. Habis itu kita panggil dulu. Di sini kan udah ada ini ya, class rocket. Dari kita tinggal ambil aja dokumennya dan tinggal move rocket pakai 30 gitu. Oke, jadi kayak gini aja. Ntar kalau misalnya udah di checklist, dia berhasil lah. Nanti dia gerak gitu. Hah? Siap-siap dibuat dulu.
Bisa ya? Sip, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Kalau nggak ada, kita mau lanjut ke bagian berikutnya. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah kita lanjut kembaliin aja kita ke nomor 2 ke events. Oke? Nah, yang events berarti seperti apa? Nomor satu itu jawabannya ada 4 ya. An event is a browser signal that the user has performed an action on the page, betul. Terus after the event bukan. When handling an event, its name is passed to add event listener as string, betul. The add event listener including document, betul. In JavaScript, keyboard events. Ini enggak, in JavaScript, you cannot. Dah, ini berarti yang 4 ini. Silakan boleh dipilih dulu. Kalau ada baris yang bingung, tanyain ya.
Sudah ya, nomor satu kita ke nomor dua. Nah, nomor dua berarti ini apa? Dia mouse move doang ya. Nah, lalu nomor tiga, choose the correct variant to use the add event listener command. It is assumed that the change color function exists and that the block variable contains an object from the page. Nah, berarti kayak gimana? Ya udah, kita kalau mau asumsinya semuanya udah ada, ini pakai ya ini ya, cara yang block add event listener dan tinggal bikin change color. Nah, kayak nomor 4. Ini biar gantian yang bacanya boleh sama kalian dibacain ya. Kadang minta tolong satu orang yang bacain, boleh sama siapa ya? William. William boleh minta tolong bacain yang warna biru ini. Tolong dinyalain mikrofonnya, William. Coba masih stay nggak di Zoom? Nah, tidak ada suaranya. Oke, William nggak ada suaranya. Reynard, bisa tolong dibacain? Yang mana Kak? Nih, yang warna biru ini ya, Reynard. Ah, fix the errors when handling the event. The developers of the page try to program smooth scrolling to the next element when clicking the arrow from the main page. We managed to write a function that performs scrolling. It's already present in the code with the name scroll down and there is no need to change it. However, a whole team of Galaxy programmers ran into trouble when trying to handle the click event. Fix the program so that the clicking on the arrow calls the scroll down function. Oke, thank you ya, Renard. Nah, berarti kita cuma benerin doang yang di baris 17 nih. Kan ada klik, ini perlu kasih tanda ketik. Dan buttonnya itu nggak di dalam fungsinya ya, tapi di depannya. Nah, button habis itu titik. Oke? Nah, kalau kita checklist berhasil ya. Tuh. Jadi kalau misalnya kita klik arrow text-nya, mana sih arrow text? Ya, arrow next. Oh, ini nih. Ya, kalau diklik, tuh ya, dia berhasil ke bawah. Oke? Sip, cukup tambahin ini doang nih. Nah, tuh ya, scroll down nih. Silakan cukup dibenerin aja yang di baris 17-nya seperti ini.
Bisa ya? Kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 boleh minta tolong berikutnya lagi dibacain sama Hyuga. Hyuga boleh tolong bacain yang warna biru. We continue working with the Galaxy. Many applications with and WhatsApp have the ability to change and them from right to door and fast first. In Galaxy, we were asked to go a little further and to the add ability to change a background image instead of changing the color scheme. There is a change time button at the top and the page. It assumes that when you click this button, the background image in the header changes to upload to 2022 and fan big space where to put this program. Oke, thank you ya Hyuga. Nah, berarti kita tinggal benerin ya, menambahkan programnya ya. Di mana kita tinggal buat akan ada perubahan tema. Ya, kalau apa? Kalau kita ngeklik switch theme button gitu ya. Nah, change the subject itu kalau kita klik nanti dia berubah. Caranya berarti gimana? Caranya kita tinggal lihat dulu di sini ada switch theme button ya. Kita berarti selektor dulu, habis itu di selektor kita tinggal buat change theme-nya untuk function gitu. Ya, jadi dia kayak gini. Nah, habis itu tinggal kita ambil si dokumennya dan kalau kita checklist maka dia berhasil. Kalau kita change the subject terusnya bisa ya. Oh, karena dia udah berubah, jadi dia nggak bisa berubah lagi. Oke, tinggal tambahin ini aja nih. Change theme sampai event listener ya.
Udah ya, kita ke nomor 6. Kalau ada yang ketinggalan bilang ya. Apa Kak? Enggak apa-apa William. Tadi minta tolong bacain. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Boleh minta tolong bacain lagi ya. Sama yang ini Stanley. Stanley tolong bacain yang warna biru. Silakan. Tolong nyalain mikrofonnya ya. Before submitting an application, the user will probably want to know the cost of flight depending on the cabin class and the day spent on Mars. There is even a corresponding button on the application form, but nothing happens when you click on it. Your task is to enhance the existing functionality so that when the user clicks on the price button, a pop-up notification is displayed with the price of the trip and the specified parameters. The price of 1 day spent on Mars depends on the cabin class. It can be obtained as the value of the selected drop-down list item. Important, please name the function cost flight. Oke, sip. Thank you ya. Nah, kita lihat punya kita sudah seperti apa. Nah, punya kita pengen membuat, kok dia udah belum diapa-apain, udah bener sih. Harusnya dia ada kolom price itu ya. Kita tambahin dulu. Jadi, kalau misalnya dia menambahkan submit button calc, ya, calculations, which is itu yang mana? Button calc. Nah, ini ya. Maka dia akan dijumlahkan gitu. Oke. Caranya berarti kalian tinggal tambahin aja di sini calc price-nya ya. Habis itu days input sama submit select. Dan kita tinggal bikin kalau misalnya diklik dia akan menghitung calc price-nya. Oke. Cukup tambahin calc price saja. Nah, tuh nanti dia muncul ya untuk harganya berapa. Oke. Pakai alert. Silakan.
Sudah? Sudah tinggal yang terakhir ya. Nomor 7. Oke, kita ke nomor 7 ya. Terakhir. Nah, nomor 7 boleh minta tolong dibacain sama Clarissa. Silakan warna birunya tolong dibacain ya. Oke, belum ada responnya. Kasihan banyak ini tadi saya udah. Oh ya, oke. Sip, silakan Clarissa tolong bacain. Now the buttons for calculating the price and submitting an application do not look interactive when the user hover with the mouse over them. Only the cursor changes. The style of the buttons remain the same in Galaxy. We were asked to give the send button some. This have the button background change when the mouse hover over it and returns to its original state. When the mouse is moved outside of it, the result should be the same as in the picture. Kak. Oke, thank you Clarissa ya. Nah, berarti caranya kayak gimana? Kita langsung ke JavaScript lagi aja. Dan kita buat yang ini adalah kalau misalnya diklik ya submit button send-nya, maka dia akan berubah ya. Ada mouse center sama mouse lift gitu. Nah, berarti kita bikin transparent function aja. Habis itu tinggal kita buat kayak gini ya. Ada make colorful lagi dan tinggal kita kasih dua event listener ya. Nah, ini kalau di checklist, nah, nanti muncul tuh price misalnya ya, send, nanti dia berubah tuh. Oke, kayak gitu. Sip. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada pertanyaan bisa langsung dibuat yang terakhir ini ya, 40 sampai 49.
Sudah? Nah, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Nggak ada ya? Sip. Kalau nggak ada, boleh langsung klik kembali aja. Yang udah dibaca teorinya dulu, silakan 5 menit. Kalau yang belum ini ya. Coba buka dulu teorinya. Selama 5 menit, silakan.
Ini dekat kamu barbershop shop. Ditaruh di sampingnya aja, Pak. Itu ada kotak paket hijau. Kotak ini. Kedot ngambil paket dulu ya sebentar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan ya. Jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Event listener ya. Kalau ada tombol bisa diklik. Lalu kita juga belajar bikin functions. Oke, sip. Itu aja untuk kelas hari ini bareng sama Kak Daud ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh sampaikan lagi di grup. Dan di minggu depan, pastikan hadir. Nanti kalian akan belajar tentang control structures. Jadi kalian akan belajar ada if di dalam JavaScript. Oke, itu aja untuk kelas hari ini. Sebelum kelasnya ditutup, ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, selamat malam. Bye-bye semuanya. Dadah Gaby, William, Clarissa, Renard, Stanley, sama Hyuga. Pasti Kak. Makasih, Kak. Bye, thank you ya. Pak. Makasih, Kak.